Oke, nama gue Arya. Gue mau coba rutin konten dan ini daily vlog pertama gue. Jadi semoga aja bisa jadi perjalanan atau time capsule buat gue nanti ke depan gitu, improvisasi. Dan gue pengen jadiin ini semacam rutinitas tiap minggu gue untuk daily vlog di YouTube gitu. Dan alasan gue sih tentu karena dari kegelisahan gue ya. Jadi gue tuh suka overthinking, gue suka baca buku, dan gue suka iseng atau suka riset sendiri gitu. Gue rasa sih ke depan mungkin 5 atau 10 tahun lagi kebutuhan akan tenaga manusia dan juga pikiran manusia itu udah mulai mengurang gitu, terutama di dunia kerja. Kayak misalkan sekarang udah ada artificial intelligence ya, dan ini masih tahap awal gitu. Jadi belum tahap yang advance yang dia udah mulai bisa mengerti kita dan memahami logika kita gitu. Jadi ini masih tahap awal nih, masih adopter. Dan di tahap awal aja dia udah bisa bikin gambar, dia bahkan bisa ngedit video, bisa translate sebuah tulisan dari ucapan gitu. Dan makin banyak nanti manusia yang secara pikiran tuh udah nggak dibutuhin lagi gitu. Jadi banyak pekerjaan yang nanti akan tereduksi dengan adanya mesin-mesin pintar ini. Itu yang pertama. Dan bahkan untuk tenaga kerja ya, semisal mungkin di 5 tahun atau 10 tahun lagi kita akan transport menggunakan drone. Jadi kurir atau mungkin jasa antar jemput itu mungkin udah mulai bagaimana caranya tidak menggunakan tenaga manusia, karena cukup costly ya, dan resikonya cukup banyak. Jadi orang udah mulai adopsi menggunakan tenaga mesin. Nah, dari 2 tahap itu gue makin panik dong, kayak waduh, ini ke depan, masa depan gimana ya, ke 10 tahun lagi gimana gitu. Dan kita bisa dibilang udah gak bakal berguna lagi di masyarakat, di society gitu. Kalau lu gak bisa contribute, lu gak bisa kontribusi ke masyarakat, lu gak akan memiliki nilai terhadap diri lu sendiri. Lu gak dikasih kredit atau disebutnya MOU ya, atas jasa lu atau atas apa yang lu lakuin. Bayangin gak sih, kayak banyak manusia tiba-tiba nggak ada pekerjaan, terus semuanya digantikan mesin. Lu harus ngapain gitu biar lu punya nilai di mata masyarakat? Karena kan nilai itu perlu kita tukarkan untuk hidup kita ya, untuk makan kita, untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan hidup lah intinya. Dan itu menjadi keresahan gue sampai di suatu titik gue nemu cerita dari Rafa Rafikan gitu. Dia kan filsuf ya. Gue banyak banget mengadopsi nilai-nilai atau kepercayaan dia gitu ke diri gue. Dia pernah bilang gini di salah satu ceritanya. Dia bilang gini, coba deh kalian bayangin suatu masyarakat, kita semua belajar STEM gitu, science, technology, engineering, and mathematics gitu. Kayak semua orang belajar STEM. Terus nggak mungkin ada orang yang nggak bisa, karena kita punya IQ yang udah cukup advance gitu di seluruh ya, dibandingin seluruh makhluk hidup gitu. Coba semuanya belajar STEM, terus nanti 5 atau 10 tahun lagi kita itu udah semuanya automatic. Kita udah ada antar jemput menggunakan robot, kita antar jemput barang menggunakan drone, terus pabrik udah otomatis, terus resource juga udah otomatis. Di saat masyarakat sudah menggunakan semuanya otomatis, hal terakhir apa yang akan dilakukan oleh umat manusia? Dan dia jawab gini, hal terakhir yang akan dilakukan oleh umat manusia adalah entertain each other gitu. Jadi dia bilang ya, kita akan saling menghibur diri kita dan orang lain gitu. Jadi kita value kita tuh entertaining each other gitu. Seperti halnya kayak seni, lukisan, terus juga seperti halnya musik, seperti halnya sesuatu yang kita tonton, film, itu kan udah entertain each other. Jadi tinggal itu aja yang dilakuin oleh umat manusia untuk saling memberikan nilai gitu. Jadi dari dasar itu gue mulai mikir, kayaknya gue harus bikin konten, dan kayaknya gue juga harus mulai berpikir apa value gue di mata masyarakat dengan cara gue bikin konten ini. Harapannya sih gue nggak pengen ini maksudnya jadi apa ya, ya tentu ada tukar tambahnya, nilai tambahnya, tapi gue lebih ke arah
mungkin ini adalah jalan gue gitu, karena kan gue nggak tahu nih ke depan bakal kayak gimana, dan bahkan lo juga semua mungkin nggak tahu ke depan bakal gimana. Jadi dengan adanya nilai tukar itu, gue harapin gue bisa belajar juga dengan bikin konten adalah bisa entertain each other gitu, dengan cara ya yang gue suka dan yang gue pengen. Itu yang pertama. Lanjut, yang kedua adalah kayaknya manusia itu semakin ke depan, atau mungkin di Indonesia ya, kita tuh jarang banget nemu perusahaan yang emang bener-bener loyal banget ke kita, yang bakal fair enough sampai lu tua, lu bakal dijamin kehidupan lu sampai lu nanti pensiun, lu dijamin kehidupan lu. Enggak, men. Kayak lu tuh kalau udah usia di 45 atau usia di 35 pun, kalau lu kerja di tempat swasta, itu tuh lu udah bisa dibilang awal-awal expired. Bayangin kayak lu expired, lu barang lu udah mulai nggak digunakan, karena akan ada generasi yang baru yang harganya lebih murah, yang bisa mereka ajarin lagi, tinggal dikasih SOP, tinggal training segala macem, dia harganya lebih murah, lu akan tergantikan gitu. Kayak dikit banget gue bisa dibilang, kalau misalkan dibanding seluruh perusahaan yang ada di Indonesia ya, mungkin cuman 5-10% lah. Terus aja dulu. Oke, lanjut lagi ke perusahaan tadi. Kayak cuman ada hanya mungkin 5-10% lah perusahaan yang ada di Indonesia itu yang cukup adil dengan karyawannya gitu. Karena ya namanya perusahaan, tujuan dia adalah mengeluarkan modal sekecilnya dengan mendapatkan profit sebesar-besarnya. Udah itu aja, top mentok gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai, gue kan juga bukan PNS, dan gue juga bukan suatu orang yang bisa dibilang punya privilege yang besar. Enggak. Gue ngerasa ya entar orang tua gue juga makin tua, dia nanti akan makin pensiun dan butuh support gue juga. Dan gue nggak bisa ngarepin dengan tempat gue kerja sekarang gue bisa hidup terjamin gitu. Bahkan terjamin pun nggak yakin gitu. Bayangin gak sih, kayak lu nggak pengen kaya banget, maksudnya kayak yaudah lu target lu tuh sederhana aja, lu tercukupi. Tapi untuk hidup terjamin pun lu nggak yakin gitu, karena ya balik lagi kayak tadi, apakah company mau melakukan resiko itu? Yang enggak lah, lu menjadi nomor terakhir mereka gitu. Dan dari dasar itu pun gue mikir kayaknya gue mulai harus ya punya income sendiri yang dari tangan gue sendiri. Gue harus nge-freelance sendiri. Dan menurut gue, dan yang ini masuk ke tahap yang terakhir ya, yang paling best deal itu adalah membuat konten gitu. Dengan konten, pertama dari segi cost itu murah ya. Gue cuma pakai HP gue ini. Nanti mungkin ke depan gue juga akan invest di sini gitu. Gue bakal taruh hasil gaji gue untuk upgrade skill gue akan upgrade bagaimana cara gue komunikasi, visual juga, audio, editing gitu. Karena ini gue akan plug ketiplek cuman dari HP gitu. Dan kenapa konten itu best? Yang pertama adalah itu akan nge-branding diri lu. Itu yang pertama. Jadi gue nggak takut karena gue nothing tulus, ngerti gak sih? Gue tuh masyarakat biasa. Ibaratnya gue kalau di level society tuh, gue mungkin sekarang hanya level 1 lah gitu dari 100 level yang ada di masyarakat. Katakanlah level 100 itu kayak semacam Elon Musk gitu. Terus kayak misalkan level 80, level 85 itu orang terkaya, naga-naga di Indonesia gitu kan. Gue tuh ibaratnya masih level 1 nih. Gue gak bilang level 0 ya, karena gue rasa level 0 tuh kayak orang yang dari segi keuangan pun dia masih minus gitu. Kayak ya terlihat pinjol, judul segala macam. Gue masih di level 1 ibaratnya ya. Dari segi keuangan alhamdulillahnya gue positif gitu, nggak terikat utang, dan gue juga pun masih bisa saving dengan uang gue. Tapi untuk naik level kedua, ketiga, keempat gitu, gue nggak yakin gitu di Indonesia ini lapangan pekerjaan bahkan lingkungan kerjanya pun mendukung. Untuk di zaman gue ya, di zaman gue sekarang di 2025, gue umur gue 25 gitu, gue rasa sih pemerintah sangat tidak peduli. Maksudnya kayak bodo amat, warganya survive
ya udah, pemerintah peduli dengan dirinya sendiri, dan namanya kita hidup di negara yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia itu akan menjadi pilihan terakhir untuk di-upgrade, ngerti nggak? Pikirannya sama, kayak eksploitatif gitu, kayak ya udah, gue ngapain upgrade susah-susah sumber daya manusia kalau gue bisa eksplorasi, gue bisa eksploitasi alam-alam gue untuk menghasilkan profit. Gampang, nih maksudnya kayak ya gitu aja. Ngapain gue harus invest gede-gedean ke pendidikan, buat apa? Mending gue invest ke tambang, mending gue invest ke sawit, mending gue invest ke pasir yang gue mau jual, kayak gitu. Maksudnya dengan masyarakat yang sebanyak ini, dengan kompetisi yang semakin menggila di Indonesia, kayak yang kemarin ada berita, ada aki-aki, emak-emak yang nyari kerja bareng di job fair itu, gue nggak tahu ya, maksudnya apakah seketat itu, apakah sesulit itu mencari pekerjaan, padahal realitanya adalah banyak kok perusahaan-perusahaan yang butuh juga tenaga kerja, tapi kayaknya ekosistemnya tuh nggak kebentuk gitu, matchmakingnya tuh nggak ada, dan itu nggak dipedulin oleh siapapun. Dan gue di sini hanya individu yang levelnya 1, buat apa gitu gue sulit-sulit untuk nyari kerja, padahal ekosistemnya juga udah buruk gitu. Jadi ya udah, gue survive aja di sini, dan harapan gue dengan konten ini gue juga bisa menyuarakan hal-hal tersebut gitu. Kayak gue bisa pakai ya sambil berenang minum air lah. Jadi ibaratnya gue bikin konten, gue juga bisa sharing ke kalian, soalnya gue rasa pengalaman gue cukup banyak dan gue cukup speak up dengan apa yang gue rasain, dan gue juga suka sharing, teman-teman gue juga suka cerita ke gue, jadi kayak yaudah kita bisa sharing bareng di sini sebagai tahap awal. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, gue rasa investasi terbaik itu justru ke diri kita sendiri gitu. Dan kan banyak kayak investasi di reksadana, saham, apalah segala macam, kripto. Dan menurut gue dengan umur yang masih early, yang masih 25, ya masih baru banget kan, masih seperempat abad, tapi ya udah cukup tua sih, tapi udah seperempat abad lah. Itu investasi yang terbaik yang telah dari gue baca-baca itu ya ke diri lu sendiri, dalam artian lu mengembangkan diri lu, ibaratnya diri lu itu adalah sebuah bisnis gitu, IP gitu. Jadi bahkan gue pernah denger ya cerita di Amerika sana, jadi ada orang yang menjadikan namanya itu produk intelijen, produk perusahaan gitu, IP. Jadi kayak, jadi ada orang invest ke dia tapi atas nama dia, jadi gitu. Karena apa? Karena pertama lu masih punya waktu luang yang sangat banyak gitu, kayak waktu lu masih banyak banget, tenaga lu juga masih berlimpah banget, nggak kayak mungkin nanti udah tua, udah mulai capek segala macem. Nah, jadi lu bisa kontrol, satu-satunya orang yang bisa kontrol diri lu kan lu sendiri. Jadi investasinya pun bisa lu kontrol, bisa lu manage gitu. Katakanlah misalkan lu investasi di sebuah saham bank gitu, saham bank besar, lu invest 10 juta jepret, kan yang kontrol sahamnya itu bukan lu gitu. Maksudnya orang-orang yang lebih berkepentingan lain, direksi-direksi lain, komisaris-komisaris lain yang memiliki kepentingan, bisa jadi nggak sama kayak lu gitu. Jadi gue rasa dengan gue bikin konten ini, gue pengen gitu ya, minimal kita sharing dan juga tumbuh bareng gitu. Dengan ini sebagai konten pertama gue, daily vlog pertama gue juga pengennya sih kayak explore gitu. Ini kan di dalam ruangan doang karena budget terbatas ya, belum ada kameramen, terus juga mungkin belum ada tripod, belum ada editing video, gue juga belum ada gak ada yang memadai gitu. Tapi terlepas dari itu semua, bisa terbentuk sebuah video kayak gini gitu. Dan mungkin itu aja poin-poin yang bisa gue sampaikan. Terakhir nih, pesan gue mungkin buat diri gue sendiri, jangan menyerah. Gue yakin ke depan pasti ada jalannya, terlepas dari apapun. Yang penting disiplin, karena gue rasa ini yang gue mau gitu. Gue pengen banget bisa berkarir dengan kemauan gue sendiri, tanpa ada yang berada di atas gue. Jadi levelnya itu partner. Jadi gue
berpartner, berkolaborasi. Gue nggak mau sebagai atasan bawahan. Jadi harapannya semoga ini bisa jadi jalan itu buat diri gue juga. Dan harapan yang terakhirnya, selain buat diri gue, jadi gue bisa buat sharing juga ke teman-teman yang semisalnya baru banget konten gitu. Mungkin ini menjadi video pertama yang bisa gue share. Kuncinya sebenarnya nanti akan yang sulit itu, gue pernah sering banget mulai kayak gini, itu konsistensinya. Jadi gue bakal tiap minggu upload ya minimal banget konten kayak gini, gue cerita, terus ya minim edit, terus juga bisa sharing ke teman-teman perjalanan kerja gue, perjalanan hidup gue, perjalanan konten gue. Dan gue juga mau ngasih tahu, gue sebenarnya udah sering konten di TikTok. Jadi di TikTok gue udah cukup sering konten, tapi nggak itu sering, ibaratnya semangat, nanti senja lagi, nanti semangat lagi gitu terus. Dan harapannya karena gue udah sering di konten, jadi gue pengen cukup intens ya di YouTube, di TikTok juga, mungkin nanti di Instagram gue gitu. Oke. Thank you semuanya yang udah dengerin. Gue nggak tahu lu siapa, pokoknya ini akan menjadi pertama gue untuk bikin konten di YouTube ya, durasi 20 sampai 25 menit mungkin. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat gue, dan juga bisa jadi jalan juga buat kehidupan yang gue pengen. Thank you.